Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Alma Putri Yulianti dari PKBJJ Bogor dengan jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Yang terhormat, para hadirin serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai satu aspek kehidupan yang seringkali kita anggap remeh, namun dampaknya sangat vital, yaitu mengelola keuangan pribadi. Hadirin yang budiman, di era modern ini, di mana godaan konsumtif begitu besar dan ketidakpastian ekonomi bisa terjadi kapan saja, kemampuan untuk mengelola keuangan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan esensial. Manajemen keuangan pribadi yang baik adalah kunci untuk menjaga stabilitas finansial dan mencapai tujuan hidup jangka panjang, seperti membeli rumah, melanjutkan pendidikan, atau mempersiapkan masa pensiun. Banyak dari kita, terutama generasi muda, sering terjebak dalam perilaku konsumtif. Kita merasa selalu kekurangan meskipun memiliki penghasilan, karena kita tidak pandai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya, kita hidup dari gaji ke gaji, bahkan terjerat hutang yang berbunga tinggi hanya demi memenuhi gaya hidup atau gengsi sesaat. Uang yang seharusnya menjadi penolong kita untuk mencapai impian justru berubah menjadi hal jahat yang mengendalikan hidup kita. Jadi, mengapa kita harus repot-repot mengelola keuangan? Pertama, untuk mencapai kemandirian finansial. Dengan mengelola uang secara bijak, kita tidak hanya bergantung pada penghasilan bulanan. Kita bisa menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung dan diinvestasikan, yang akan memberikan kita rasa aman di masa depan. Kedua, sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian. Teman-teman, hidup penuh dengan kejutan. Dana darurat yang telah kita siapkan melalui manajemen keuangan yang baik akan menjadi jaring pengaman saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit mendadak atau kehilangan pekerjaan. Ketiga, untuk mewujudkan impian, baik itu liburan, pendidikan anak, atau dana pensiun, semua memerlukan perencanaan keuangan yang matang, anggaran yang realistis, dan tujuan keuangan yang jelas akan membantu kita mencapainya selangkah demi selangkah. Mengelola keuangan tidak harus rumit. Kita bisa memulai dengan langkah sederhana, seperti membuat anggaran bulanan dan mencatat pemasukan serta pengeluaran. Menerapkan skala prioritas mendahulukan kebutuhan primer sebelum keinginan tersier. Menyisihkan tabungan di awal, bukan di akhir, setelah semua pengeluaran terpenuhi. Hidup sesuai dengan kemampuan. Mempelajari investasi sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan masa depan keuangan jangka panjang. Selain itu, literasi keuangan juga sangat penting untuk saat ini. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak, menghindari kesalahan finansial yang mahal, serta dapat merencanakan masa depan yang aman dan sejahtera. Hadirin yang saya muliakan, mengelola keuangan bukanlah sekedar angka, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan aman.
Mari kita mulai tanamkan kesadaran ini sejak dini, sejak muda. Jangan biarkan diri kita menyesal di masa tua karena ketidakbijaksanaan kita dalam mengelola keuangan. Mulailah hari ini demi kehidupan yang lebih teratur, lebih stabil, dan memiliki masa depan yang cerah serta penuh kebahagiaan sejati yang bersumber dari rasa cukup dan kemampuan menikmati apa yang kita miliki, bukan dari banyaknya harta. Semoga pidato ini dapat memotivasi kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.